bukan lagi mau jadi apa. Kalau kita tanya mau jadi apa, pasti jadi. Kalau rata-rata di SD itu belum ada yang programmer lah, polisi, dokter, guru dan sebagainya. Tapi ini saya coba balik, ubah sedikit, ubah pertanyaan. Kamu kalau udah mau besar mau buat apa? Selamat malam Pak Suprianto, Pak Ahmad Satim ya. Selamat malam. Malam ini kita bincang-bincang tentang aspek atau sektor pendidikan lah ya. Pak Suprianto dan Pak Ahmad Satim ini sebagai GGD ya. Betul ya GGD ya? Iya, saya GGD Pak. Cuman Pak Satim. Oh Pak Satim, oh bukan ya. Ya pokoknya lingkupnya adalah sektor pendidikan ya. Betul. Karena saya pernah sih beranggapan ya bahwa ya kita semuanya pasti pengen lah. Kalau ditanyai satu persatu, Anda pengen Indonesia maju? Oh ya pengen. Pasti. Anda pengen Indonesia maju? Kita yakini semua warga kita kalau ditanyai ingin Indonesia maju ya pengen kan? Iya. Nah kunci utama yang pertama ya pendidikan ya, bahwa dulu itu apa namanya Jepang Pak ya, setelah dibom di Nagasaki dan Hiroshima kan kemudian inisiatif dari kaisar yang harus dilakukan apa, mengumpulkan guru-guru ya, karena guru itu ya yang mewarisi ilmu toh, yang punya ilmu. Bagaimana kita mau segala macam itu ya berdasar keilmuan kan Pak. Saya pernah ada juga video motivasi, saya sebut mencuri saja itu juga harus ada ilmunya ya kan Pak, biar bagaimana caranya mencuri dengan baik dan benar mendapatkan hasil yang maksimum itu harus ada ilmunya toh. Copet itu harus belajar dulu. Ya itulah berarti Pak Suprianto dan Pak Suprianto dulu lah ya. Guru di garis depan ya. Pak Suprianto tadi sempat bincang-bincang di depan sebelum masuk, orang Aceh ya. Betul Pak. Jadi wajahnya pun wajah Aceh nih. Kalau ditarik keturunan sih bukan Aceh Pak. Oh gitu. Karena kan saya Batak Jawa. Oh, pantesan namanya Suprianto. Cuman domisili di Aceh. Oh ya, lahir besar di Aceh. Lahir besar di Aceh. Yang penting ada depannya Su. Sudahlah itu orang Jawa. Tahu nggak artinya Su Pak? Kurang tahu tuh Pak. Su itu artinya baik. Cuma saya nggak tahu Priantonya itu apa. Gitu. Kalau misalnya Su Koco itu kan kaca yang baik. Kaca yang baik. Jadi menjadi toladan yang baik lah gitu ya. Insyaallah. Will Suprianto berarti pria ya. Pria yang baik. Pak Suprianto sejak kapan di Sintang ini Pak? Kita terhitung SK sih 1 Agustus 2017, cuman kita sudah dipanggil kemarin untuk penerimaan SK Oktober ya. Oktober 2017 ya. Dan langsung kita ditempatkan di Ketengah Tengah awalnya Pak. Oh Ketengah Tengah. Gimana rasanya itu Pak? Dari Aceh sana. Awalnya Aceh ya? Awalnya Aceh. Berarti di sana statusnya? Statusnya dulu kita masih guru biasa, guru honorer Pak kalau waktu di Aceh. Kalau di sini sudah begitu sampai di sini kita kemarin sudah langsung CPNS. Langsung ditempatkan kemarin lebih tepatnya di Desa Kayu Dujung, SD Negeri 23 Binda yang langsung perbatasan dengan Kapuas Hulu Pak. Kapuas. Oh ya. Kapuas Hulu berarti ke Tengah Tengah ya. Tengah Tengah. Bagaimana rasanya itu Pak? Wah. Pengalaman yang sangat-sangat luar biasa loh Pak. Artinya ada nggak ya biasa nih ya. Orang pindah ke tempat baru, apalagi yang jauh dan di pelosok gitu ya. Kan saya tahu nih Bapak kan di Tamiang tuh Aceh. Iya betul. Aceh Tamiang itu tepatnya di mana Pak? Lebih tepatnya di Kecamatan Bendahara Pak. Kecamatan Bendahara ya. Artinya Sungayu. Itu kan masih dekat dengan mana ya, Langsa ya? Iya betul. Masih dekat Langsa. Langsa kan rame. Dekat Langkat. Iya kan? Betul. Sebentar lagi dekat Medan kan gitu. 3 jam sampai Medan Pak. Ya itulah. Terus kemudian datang ke sini di pelosok di perbatasan Indonesia dan Malaysia itu gimana kira-kira rasanya Pak? Awal mula sih niatnya istilahnya ya istiqomah aja jalani, karena memang mungkin inilah jalan hidup kita ya mungkin ya
ya kita tinggalkan ya kebiasaan kita yang biasa ya di Langsa, di Medan itu memang kehidupan kota yang sudah sangat maju ya, terutama Medan. Begitu sampai di sini awal mula sih penilaian kami khususnya di Sumatera tuh Pak, Kalimantan tuh ngeri. Oh gitu. Penilaian awal Kalimantan tuh dengar sejarah yang seperti ini dan lain sebagainya ya. Pokoknya gambaran kita di Kalimantan itu bahasanya apa ya, ngeri atau takut lah kita kalau Kalimantan. Ya lagi saya langsung berangkat kemari langsung bawa keluarga. Ya, kita yang penting niat aja. Yang penting kalau memang kita niat bagus, mudah-mudahan alhamdulillah ya kedepannya kita di sana akan bagus gitu Pak kan. Ya niat berangkat. Akhir September 2017 kita berangkat sampai di sini Oktober 3 Oktober kita terima SK, 4 Oktober kita pemberkasan dan langsung berangkat ke Ketungau Tengah. Dengan perjalanan kita berangkat habis maghrib sampai di Marakai itu jam 3 subuh. Itu naik apa? Naik mobil Triton ya betul, Strada Pak. Oh, Taksi ya. Menemui lumpur-lumpur. Wah, bukan lagi Pak. Udah gitu harus nginap lagi di Marakai, besoknya baru nyebrang lagi Sungai Ketungau, perjalanan sekitar 2 jam lagi baru sampai di Binda tadi Pak. Oh iya. Oke lah, sudah bawa keluarga ya? Sudah Pak, langsung. Jadi begitu rasanya ya. Yang penting niatnya baik lah. Insya Allah. Ya saya dulu pun ke Aceh juga niatnya baik. Sama toh. Betul. Ini orang Aceh ke Kalimantan, kabarnya begitu kan. Nah, saya juga dulu begitu. Ke Aceh. Ini. Tapi ya sudah lah, aku niat baik aja kan. Betul. Ya alhamdulillah. Insya Allah semuanya aman-aman saja. Jadi Batak dengan Jawa dengan Batak. Kita sebut bapaknya dulu lah, Jawa dengan Batak. Bataknya Boru Tarigan, Batak Karo. Batak Karo. Berarti apa namanya? Majuah-juah kita Kerina. Majuah kita Kerina. Betul Pak. Ya. Oke lah. Pak Suprianto sekarang jabatannya adalah selain guru ya. Iya. Ternyata juga ada organisasi. Ya, organisasi ini juga secara nasional Pak ya. Secara nasional ya Pak. IGI atau IGI. Nah, ini saingannya ID mungkin ya. Enggak. Beda profesi. Ya artinya sama-sama profesi keahlian. Ya organisasi profesi itu ya. Ini bukan ID, kali ini adalah IGI. Ikatan Guru Indonesia. Sebelumnya yang saya tahu itu PGRI Pak. Iya betul Pak. Bedanya apa dengan PGRI itu? Sebenarnya intinya sama-sama untuk meningkatkan mutu pendidikan Pak. Terutama mungkin sedikit kita dari IGI kita lebih ke peningkatan kompetensi gurunya Pak. Nah, jadi kita fokusnya di situ. Fokusnya di guru. Peningkatan kompetensi guru. Berarti dia berwenang untuk menyelenggarakan uji kompetensi begitu? Kita pengembangan maksud kita buat pelatihan, diklat dan sebagainya, pengembangan bagaimana metode pembelajaran yang baik, bagaimana cara-cara mengatasi siswa dan sebagainya, ataupun terkait dengan teknologi sekarang lah Pak, dengan beberapa yang adaptif lah ya. Itulah Pak. TNI AD pun adaptif juga Pak. tema di 2021 itu adaptif. Membangun TNI AD yang adaptif. Nah, jadi yang memang sesuai dengan era kekinian ya. Iya. Seperti komunikasi sosial dengan podcast itu kan. Maksudnya itu kan kekinian. Ini kan juga bisa jadi apa namanya media pendidikan kan. Betul. Melalui podcast ini. Oke, tahan dulu Pak, saya ke Pak Ahmad Satim dulu lah ya. Kasihan kalau dianggurkan terlalu lama. Nanti menganggap aduh aku jadi obat nyamuk. Pak Ahmad Satim guru di mana Pak? Saya di SMA Negeri 1 Sintang. SMA Negeri 1 yang di Jalan Protokol lah ya. Jalan Protokol Sintang maksudnya. Di kota. Guru apa Pak? Saya sosiologi. Sosiologi. Saya jadi ingat guru saya dulu sosiologi antropologi. Tapi sosiologi saja atau juga sekaligus antropologi? Enggak, kalau sekarang sosiologi aja. Sosiologi aja. Ya, kalau sekarang sosiologi aja. Tapi kesarjanaannya Pak? Kalau saya justru untuk S1 ini bukan pendidikan gitu kan. Gitu. Saya di Universitas Kapuas administrasi negara S1-nya. Cuman kemudian tahun 2006 itu ada program Akta Mengajar gitu kan. Jadi saya mengikuti program itu setahun di Universitas Tanjung Pura
Oh, di Pontianak ya. untuk mata pelajaran sosiologi gitu. Iya. Karena memang saya sendiri sebenarnya memang basicnya sih nggak ada tipikal guru gitu kan. Oh, gitu. Saya lebih banyak di aktivitas sosial lah gitu kan. Oh, itu tadi yang kita sempat ngobrol PMI tadi. Iya, itu. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Gitu. Bergerak terus sampai sekarang ya. Makanya bergerak dari apa namanya yang awalnya tidak punya disiplin ilmu sosiologi bergerak ke situ ya. Iya. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting kan orang kan dicari kan kebermanfaatannya kan. Iya, kebermanfaatan. Mau orang Aceh kayak mau orang Madura, orang Batak, orang mana yang penting manfaat kan. Iya. Jadi di SMA 1 sudah berapa tahun, Pak? Saya 2013. 2013 ya. Sebelumnya kan saya di Kayan Hilir Nangamau tuh dari 2009. Nggak mau kan sebelahnya nang beda. Iya. Kalau nggak mau ya sudah. Nggak mau ya. Ya. Sosiologi Pak ya. Tapi antropologi ada juga situ ya. Sekarang sudah masuk dalam mata pelajaran sosiologi. Jadikan satu gitu. Oh gitu. Kalau saya dulu masih ya zaman kita masih pisah gitu kan. enggak Pak, saya malah jadi satu. Sosan gitu. Kalau kita nyebutnya gitu ya. sosiologi antropologi. Nah, di bawah saya baru dipisah. Iya. Sosiologi dan antropologi Dipisah, begitu. ya. Nah, saya juga kurang tahu dipisah itu karena apa atau mungkin terlalu jauh mungkin ya bedanya ya. Saya nggak tahu lah. Tapi yang jelas saya pikir berkaitan lah. Sama-sama ilmu humaniora. Nah, itu dia cocok sudah. Berarti aku cocok nih Pak ya. Cocok. Bikin humaniora. Ilmu budaya. Ilmu budaya. Jadi masyarakatan. Yang saya ambil poinnya Pak, memanusiakan manusia. Jadi saya ambil yang universal lah. Mau kita dilahirkan sebagai orang mana, agama apa, suku apa, dan seterusnya itu nggak urusan. Seperti tadi Pak Supriyanto bilang, kalau saya melihat begini Pak, datang ke sini oke lah niat baik ya. Kalau saya punya konsep sendiri, waktu ya saya membawa ke Puncak Jaya itu kan, anggota saya ke Puncak Jaya. Jadi yang akan kita datangi itu manusia juga, masih manusia itu. Artinya manusia itu punya kesamaan ini Pak ya, kesamaan ya memang samalah manusia itu, hanya mungkin beda casing, beda apa segala macam, tapi tetap manusia punya nilai universal. Ketika setidaknya begini, universal manusia dia punya hati. Ketika kita berangkatkan sesuatu itu dari hati akan sampai di hatinya. Betul. Atau bahasa lainnya, ketika kita bisa merebut hati seseorang, terus kemudian kita pergi, orang itu akan nangis. Gitu. Karena apa? Hatinya kita rebut. Saya juga begitu Pak, pulang dari sana orang-orang sana nangis karena hatinya memang saya rebut. Oke lah, Pak Ahmad Satim tapi asli sini Pak ya. Saya bukan juga, saya campuran juga. Gitu. Ya sudah, nggak terlalu penting itu Pak. Nggak terlalu penting. Kita mau membahas tentang bagaimana sektor pendidikan di era kekinian. Bahkan kalau di Jepang pun sudah bersiap 5.0 kan gitu ya, atau 5.0. Kita di sini masih sibuk 4.0 ya kan, atau 4.0 itu masih tersendat-sendat. Orang di luar sana sudah bersiap untuk 5.0. Nah ini ada nggak Pak hal khusus yang dilakukan di sektor pendidikan? Ya. Ini secara umum dulu, nanti saya tanya tentang format di IG ini bagaimana. Saya tanya Pak Satim dulu lah. Kira-kira apa Pak di secara universal sektor pendidikan di Indonesia, apa nih hal-hal yang apa ya, katakanlah betul-betul beda dari yang kemarin gitu, menghadapi ya era kekinian yang terus akan dinamis kan Pak. Jadi bagaimana kira-kira yang dulu misalnya kita sampai ada pemikiran begini, oh zaman dulu saya dipukul pakai penggaris ya, gara-gara buku saya tidak disampul. Buku itu kan harus disampul coklat, setelah sampul coklat baru disampul plastik nih Pak. Itu kalau plastiknya nggak ada sudah satu kesalahan, yang coklat nggak ada satu lagi, berarti udah 2. Itu baru 1 buku. Kalau 3 buku sudah 6. Belum lagi penghapus pensil, terus rautan pensil dan seterusnya.
wah sudah berapa itu ketukan itu. Tapi kalau sekarang nggak bisa lagi seperti itu. Nah ini kan tantangan Pak ya bagi kita sebagai kita bapak-bapak sebagai pendidik lah ya, guru itu bagaimana kira-kira Pak? Apa ada nggak yang format khusus yang betul-betul dirancang untuk kurikulum yang kekinian gitu Pak? Ya, kalau menurut saya sih memang pertama itu perlu semuanya, artinya dalam artian bahwa bukan hanya beban kepada pendidik, tapi juga mulai dari keluarga, kemudian lingkungan masyarakat, dan kemudian tentunya ada stakeholder yang membuat kebijakan pendidikan gitu kan. Karena memang selama ini kalau kita lihat itu kan semuanya beban pendidikan seakan-akan ada di guru, padahal dalam keluarga juga harus ibaratnya membuat sebuah konsep pendidikan dalam keluarga juga gitu kan. Kan kalau kita lihat itu tadi seperti kasus-kasus tadi itu kan bukan kasus, sebenarnya ada studi di keluarga. Kalau misalnya memang dari awal dalam keluarga itu pendidikan karakter itu benar-benar ditumbuhkan, tentu ketika dia berada di sekolah juga akan selalu dibawa-bawa. Dan memang karena tugas guru itu sangat berat. Jadi bukan hanya ya seperti komandan tadi katakan, sekarang kita berada pada 4.0 gitu kan. Sementara Jepang itu sudah 5.0. Selain itu juga menumbuhkan karakter itu yang sangat lebih berat gitu kan. Satu contoh sekarang, ketika proses pembelajaran jarak jauh, terutama di kota itu kan berjalan gitu kan. Ada karena memang siswa itu tidak terbiasa bangun pagi, kemudian sekarang belajar luring gitu kan, belajar daring gitu kan, jarak jauh gitu kan. Kita kan tidak mampu mengontrol nih Pak. Guru tidak mampu mengontrol kan. Yang bisa mengontrol itu orang tua. Kadang orang tua juga protes, ini ngapa sih guru kok terlalu banyak tugas dan sebagainya gitu kan. Ada juga orang tua yang cuek. Cuek itu ketika misalnya siswa itu diberikan tugas oleh guru, siswa tidak mengerjakan gitu kan. Dan kontrol orang tua tidak ada gitu. Nah itu yang perlu, yang tadi saya sampaikan, perlu ada sinergitas antara guru, dan sekolah, dan orang tua dan lingkungan, sehingga masalah-masalah yang ada dalam pembelajaran daring ini akan ditekan lah gitu kan. Nah ini yang menurut saya juga pembelajaran karakter itu harus tumbuh juga di dalam keluarga. Baru kemudian guru ini kan sekarang di mindset sebagai mediator saja gitu, sebagai fasilitator saja gitu dalam proses pembelajaran gitu. Nah, yang mampu kan selebihnya itu berada di rumah gitu kan. Apalagi sekarang full ada di rumah. Jadi guru hampir 1 tahun lebih ini satu tahun nggak mampu gitu kan untuk membangun karakter. Jadi kita memang benar-benar loss terhadap bagaimana karakter siswa kita gitu. Ya belum lagi seperti banyak kasus yang ternyata guru justru dikomplain oleh orang tua ya kan. Bahkan bukan saja komplain, ini kontak fisik bahkan ya kan. Sampai segitunya. Padahal ini mendidik anaknya gitu kan. Nah kalau yang tadi Pak Satim sampaikan bahwa pendidikan awal itu harusnya memang dari keluarga sih. Saya masih ingat Pak, dulu waktu masih kecil ya, salah satu poin ya, misalnya nih, saya dipesan oleh ibu saya, nanti kalau main ada melihat kawannya makan tidak boleh minta gitu. Kalau pengen pulang ke rumah minta ke ibu gitu. Nah itu saya ingat sampai sekarang Pak. Terus kemudian termindset. Iya, termindset terbentuk di jiwa saya bahwa ketika saya mau minta tuh rasanya malu gitu. Ya mungkin karena tidak sengaja sudah terbentuk di karakter saya gitu loh. Saya rasanya kalau mau minta itu malu gitu. Lebih ingin memberi gitu kan. Kan gitu Pak. Nah ya jadi itu artinya memang pun guru juga sekarang diposisikan sebagai fasilitator ya. Bukan seperti yang dulu misalnya sampai saya SD itu Pak. Guru olahraga itu sampai
ya tali peluit itu sampai dipukulkan ke ini. Coba kalau sekarang itu sudah udah masuk penjara gurunya. Nah itu ekstrimnya begitulah Pak. Iya. Jadi memang betul-betul ada kemudian sinergi antara guru dan orang tua. Itu ya memang juga saya mencoba Pak melakukan itu ya. Saya kan juga sudah punya anak toh. Tadi sebelum berangkat ke sini saya membantu anak saya dulu juga yang kelas 2 Pak. Itu ada 4 soal matematika, soal cerita gitu. Jadi wah bingung katanya. Oh ya, aku baca lah. Mana? Setelah saya baca, oh jadi 4 soal itu Pak saling berkaitan. Yang satu misalnya kue ini dibagi satu kue ini dibagi sama besar, disebut titik-titik bagian gitu kan. Nanti nomor 2 kalau bagi sama besar itu namanya apa. Jadi saling menjawab sebetulnya. Nah, metode saya nggak langsung memberi jawaban. Aku suruh baca dulu karena saya tadi memahaminya juga saya baca dulu semuanya. Nah, setelah baca udahlah. Setelah dibaca itu jawabannya ya ada di situ semua gitu. Udah akhirnya paham dia. Ya artinya saya memosisikan saya juga sebagai pendidik lah gitu ya. Di rumah gitu ya. Artinya ya itu sinergi. Iya, sinergi. Kalau guru mungkin dia terpandu oleh kurikulum ya. Nah, saya ya semampunya saja kan gitu. Pas kemudian ada kesempatan ya saya berikan kan gitu. Oke lah. Pak Suprianto kalau di IG bagaimana? Apakah ada itu tadi format khusus? Kalau menurut Pak Satim tadi kan ada sinergi guru dan orang tua. Terus kemudian guru diposisikan sebagai fasilitator. Nah kalau di IG misalnya, apa tawaran dari IG? Kalau di IG sampai dengan sekarang, ya IG mulai ada di Kabupaten Sintang ini 2018 Pak ya. Mulai 2018 berarti berjalan 3 tahun. Dan awalnya dulu ketua IG kita adalah Pak Nurlianto, cuman terkait dengan sudah ada pemilihan kemarin Rakernas, Pak Nurlianto terpilih atau diangkat menjadi pengurus pusat. Oh gitu. Jadi setelah beliau itu sekitar bulan April. Ke pusat ya? Enggak Pak, dia domisili masih di sini, cuman kepengurusan kepengurusan pusat. Pusat. Jadi saya sebenarnya terhitung dari Maret keluar SK 2020. 2021 ini Pak. Oh, masih baru. Oh, masih unyu-unyu. Itu baru kita juga bersama Pak Satim juga kita coba jalankan IG ini ke depannya. Sampai dengan sekarang sih terkait dengan pertanyaan Bapak tadi. Di IG selama ini yang ada di Kabupaten Sintang lebih fokus adalah yang saya bilang tadi, peningkatan kompetensi gurunya sampai dengan sekarang. Cuman kita sudah koordinasi dengan pusat sih, kedepannya kita akan melakukan pendekatan dengan stakeholder, terutama dinas pendidikan, kejaksaan dan terkait dengan itu pendidikan itu juga. Bagaimana pendidikan di Kabupaten Sintang ini menjadi lebih baik, ataupun bagaimana antara tripusat pendidikan, sekolah, keluarga dan masyarakat tadi bisa sinkron gitu. Keluarga, sekolah, masyarakat. Tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan. Jadi bagaimana bisa di keluarga, di sekolah dan masyarakat. Iya. Ya macam posisinya macam Bapak tadi dengan anak Bapak, kita setiap guru sebenarnya ada kurikulumnya, memang kita ada kurikulum tersendiri. Cuma sebenarnya kayak di kita sendiri kan ada metode cara mengajarnya masing-masing. Bapak tadi dengan anak Bapak, Bapak baca semua, baru kasih pandangan dan lain sebagainya, baru dia bisa. Nanti mungkin saya dengan Pak Satim beda lagi metodenya, beda lagi tekniknya. Ya itu tergantung daripada ya cara guru tadi memberikan materi atau menjadi fasilitator pendidikan di kelasnya. Jadi IG sendiri di sini sampai dengan sekarang kita sudah koordinasi dengan dinas pendidikan dan mereka sudah welcome. Dan alhamdulillah tadi kita ngobrol di depan, sampai dengan sekarang itu kita organisasi IG di Kabupaten Sintang, khususnya di Kalimantan Barat, peserta terbanyak, anggota terbanyak sekitar 1062 orang. Waduh, sementara baru berdiri 2018 di Kabupaten Sintang. Baru berdiri 2018. Kemudian sekarang sudah menjadi organisasi yang paling banyak di Kalimantan Barat. Anggotanya di Kalimantan Barat. Nah, inilah Pak. Jadi lagi-lagi saya menemukan hal yang luar biasa, hal yang keren, hal yang exciting lah di Sintang ini. Walaupun
Saya berkali-kali ngomong lah. Waktu saya ditempatkan di sini, saya belum nggak tahu lah Sintang itu di mana itu. Itu. Dan satu lagi Pak yang saya lihat di Kabupaten Sintang ini ya juga apa ya? Terutama daerah 3T Pak. 3T terdepan, daerah terdepan, terluar, tertinggal. Kadang kan khusus kita GGD sebenarnya sih ditempatkan daerah 3T. Pendidikan tadi juga yang saya alami di Kalimantan Barat atau khususnya di Kabupaten Sintang ini terkait dengan infrastruktur juga sih sebenarnya Pak. Sarana prasarana. Ya sebetulnya gini Pak. Pembangunan itu memang intinya ya bangun jalan dulu. Iya, Sekarang kita mau bangun di ujung dunia sana. Kalau jalannya nggak ada. Betul. Setidaknya kita saya kan pernah mendapatkan kepercayaan dari provinsi toh. Dari anggaran desa mandiri membangun gedung SMA 2 ke tengah-tengah toh. Kan saya harus berpikir menggeser. Oke lah kalau manusianya anggota saya itu mungkin bisa naik segala macam. Lah bahan bangunan ini loh Pak. Bahan bangunan akhirnya kita naikkan kapal Bandung-Bandung itu, motor Bandung itu. Udah. Oke. Itu bahan bangunan seperti misalnya besi, semen, apalagi itu. Nah yang kaca yang kita pikirkan Pak, kaca kan ada kaca toh. Ya itu kita berpikir, aduh gimana nih, gitu Pak. Oke lah dari Bandung aman. Begitu mendarat dari Senangan Kecil itu kan, pelabuhan Senangan Kecil itu menuju ke lokasi pembangunan itu kan jalannya masih seperti itu. Bagaimana cara membawanya itu? Ya udah pelan-pelan. Nah, pelan-pelan sampai entah berapa hari lah itu. Tapi alhamdulillah jadi juga. Ya itu yang intinya jalan dulu Pak. Jadi IGI selama ini di Sintang sudah anggotanya 1062 sampai dengan sekarang. 1062 ya. Itu ada secara periodik pertemuannya Pak ya? Pertemuan periodik biasanya kita apalagi masa pandemi ini setiap sebulan pasti dulu pernah kita lakukan pelatihan gitu. Ini hanya Sintang ya 1000 sekian. Iya, hanya Sintang. Jadi pertemuannya virtual juga ya, karena memang tersebar di seluruh Kabupaten Sintang ya. Iya. Di Melawi tidak ada. Melawi ada juga IGI Pak. Oh ada IGI juga. Beda kepengurusannya kan kita kalau di kabupaten itu namanya pengurus daerah. Oh gitu. Jadi di Melawi juga ada pengurus daerah IGI Melawi gitu Pak. Jadi selama ini memang pertemuannya yang membahas bagaimana menaikkan kualitas guru lah ya. Apa yang sudah selama 3 tahun ini hasilnya Pak, outputnya apa kira-kira yang sudah berhasil di ini? Selama 3 tahun ada banyak kegiatan. Salah satunya biasanya di IGI itu ada namanya kanal kegiatan IGI. Ada Sagu Sanop, satu guru satu novel, Sagu Sablo, satu guru satu novel. Sagu Sablo, Sagu Safi, banyak sebenarnya Pak. itu apa? YouTube? Enggak, metode pembelajaran. Metode belajar. Nanti setelah dilatih, contoh Sagu Sablo, setiap guru nanti mempunyai satu akun blog. Gitu. Itu digunakan untuk pembelajaran. Nanti di bagian ke siswa gitu ya. Bisa juga Pak. Dan nanti ada juga kita kemarin pernah melakukan pelatihan tentang menemu baling. Menemu baling. Apa itu? Menulis dengan gimana Pak? Membaca. Seperti calistung gitu, membaca, menulis, menghitung gitu. Tapi pakai aplikasi. Ada aplikasi. Ada aplikasinya gitu. Itu digunakan hanya untuk guru saja atau untuk juga siswa juga. Oh gitu. Jadi kan misalnya gitu kan. Siswa itu kita berikan tugas untuk dia bercerita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi cukup menggunakan HP. Nanti dia bercerita, kemudian nanti jadi tulisan di HP itu gitu. Pakai voice note gitu kan. Kita aplikasinya itu pakai voice note gitu kan. Nah, setelah jadi tulisan nanti itu tadi bisa terhubung dengan satu guru satu novel gitu kan. Ataupun nanti siswa pun kita arahkan untuk menulis. Selama ini kan siswa itu hanya membaca dan sebagainya. Ini kan untuk menulis sebuah buku itu kan yang
jarang. Makanya kita pada udah 2 tahun ini kita mengadakan Sintang Menulis. Oh gitu. Nah, alhamdulillah banyak juga guru-guru yang sudah punya karya buku. Selama ini kan mungkin guru itu hanya membaca karya orang lain, tapi kita bangun untuk memotivasi agar guru-guru itu bisa memiliki buku sendiri gitu. Ya. Kalau saya ini Pak, menggambarkan diri saya itu bagaimana mau menulis, membaca saja susah. Nah, dan satu lagi kelebihan daripada menemu balik Pak, biasanya kita menulis dengan tangan lah. Agak kesusahan, tapi kalau kita ngomong seperti ini dengan aplikasi ini kan langsung terekam. Ya, itu dia. Jadi gini Pak, saya kan sebetulnya sedang proses penulisan buku tentang saya ya. Jadi penulis itu ya mewawancari saya direkam begitu. Nanti akan ditulis hasil rekaman saya itu, hasil rekaman suara. Saya pikir enak juga memang. Kalau nulis itu rasanya jadi dengan bercerita itu lebih enak Pak. Lebih enak betul Tapi, Pak. Ya itulah memang norma dasarnya menurut saya yang sering saya dengar itu Pak. Orang mau bisa menulis itu harus banyak membaca. Iya betul. Nah, bagaimana bisa menulis ketika saya malas membaca? Nggak tahu sebetulnya gini Pak. Saya kalau topiknya itu sesuai dengan pemikiran saya itu saya senang memang saya baca itu. Tapi kalau enggak ini ya sudahlah, selembar 2 lembar sudah ngantuk aku. Atau lihat depannya aja gitu Pak. Lihat depannya udah buka halaman pertama udah malas udah aku tinggalkan. Oke lah. Jadi itu Pak ya, Igi akhirnya mencoba untuk membuat terobosan-terobosan begitu itu ya. Bahkan saya sempat ada pernah tahu ada guru yang metode pembelajarannya itu dengan TikTok ya. Iya. Itu gimana kira-kira? Itu di IG masuk nggak itu ya? Untuk sampai dengan sekarang ya, TikTok itu kan istilahnya milenial sekarang ya, masa-masa milenial sekarang. Guru yang kita tangkap di sini harus bisa mengikuti perkembangan daripada siswa atau perkembangan teknologi yang ada. Siswa main TikTok, nanti gurunya harus bisa mengimbangi sehingga ada imbal balik daripada siswa dan guru tadi. Jadi memanfaatkan teknologi yang tersedia di era kekinian ini untuk kepentingan pembelajaran. Memang masih ada sih, jadi masih ada juga guru-guru kita yang mungkin cara proses pembelajarannya masih menggunakan masih yang cara yang lama lah gitu kan, menggunakan itu tidak bisa kita pungkiri, pasti ada gitu kan. Cuman memang untuk di IG ya itu tadi kita berusaha untuk memotivasi gitu kan, agar guru-guru ini ya seperti komandan tadi katakan ya semacam adaptasi lah gitu kan. Jadi bahkan untuk kita di IG ini beberapa kali kita mengadakan pelatihan metode pembelajaran baik itu daring dan sebagainya, itu ada juga memang yang sudah usia lanjut gitu, udah hampir pensiun mengikuti kegiatan IG ini dengan penuh semangat gitu. Karena memang beliau bukan malah kesulitan ya. Memang walaupun sulit berusaha gitu. Oh gitu. Jadi berusaha menggunakan berjuang lah ya. Ya berjuang dengan teknologi yang ada, kemampuan yang ada dan sebagainya macamnya itu ingin merubah mindset gitu kan. Ingin mengubah metode pembelajaran yang selama ini mungkin cacat buku dan zaman dulu CBSA lah gitu kan. Sekarang sudah mulai berubah lah gitu kan. Jadi sekarang sudah mulai berubah menggunakan ya IT walaupun ya masih sederhana sebagainya gitu. Itu yang harus kita kembangkan gitu. Karena seperti Pak Supri katakan tadi bahwa kita tidak akan mampu untuk terhindar dari teknologi gitu. Dengan turunan-turunannya seperti TikTok dan sebagainya gitu kan. Mungkin di sisi lain ada yang menganggap itu sesuatu yang negatif, tapi manfaatnya. Karena teknologi itu sebenarnya kita harus merubah mindset, kita tidak dimanfaatkan oleh metodologi, tapi kita memanfaatkan teknologi yang ada gitu kan untuk menjadi sumber belajar, kemudian metode pembelajaran dan sebagainya.
Jadi saya pikir tergantung dari diri kita dan kemudian kita berusaha belajar. Kan guru ini kan juga manusia gitu kan. Apalagi perkembangan teknologi biasanya sekarang itu justru siswa itu lebih tahu dari guru gitu kan. Oh, gitu karena kan? dia memang fokusnya di situ. Nah, gitu jadi kan. lebih ahli. Dapat kita bayangkan kalau misalnya siswa lebih tahu dari kita, kemudian kita menggunakan metode yang lama, tentu akan menjadi masalahnya di situ. Iya gitu. betul. Ya, itu jadi ini kok jadul kali ini. Itu, menganggap gurunya seperti itu. Ya itu tadi kan. Itu tantangan bagi kita itu. Ya. Jadi kalau saya melihat begini Pak. Jadi teknologi itu kan sengaja diciptakan manusia untuk mempermudah aktivitas manusia atau misalnya ya seperti beginilah kita kenapa kok harus pakai ini? Memudahkan untuk disiarkan ke publik kan gitu. Ya semuanya lah pokoknya. Jadi sehari-hari kita itu memang berpikir bagaimana makin lama tuh hidup manusia itu makin mudah kan Pak? Kan itu makin mudah, makin singkat dan seterusnya. Makanya saya pernah punya pemikiran begini, lama-lama manusia itu hidupnya tinggal di kasur aja gitu. Ya kan Pak? Ya semua sudah dilayani teknologi gitu. Ya sekarang kita pengen makan apa gitu ya. Udah ada teknologi. Order. Terus udah datang sendiri. Itu lama-lama nanti mungkin sudah tercipta robot yang kita bahkan tidak perlu bicara, tinggal membayangkan nasi goreng dia udah datang. Kan ada perangkat pembaca pemikiran kita misalnya itu kan gitu Pak. Jadi ya memang bergantung kita bagaimana menggunakan teknologi yang terus berkembang ini untuk kepentingan kalau ini sektor pendidikan ya untuk pendidikan lah gitu untuk bagaimana mentransfer ilmu, mentransfer ya apa sajalah itu pengetahuan lah ya. Terus kemudian ada nggak Pak yang dirasa di kurikulum yang hari ini ada yang belum masuk lah, misalnya kan sering saya dengerin tuh Pak, dulu ada pelajaran itu PMP ya PMP lah, terus kalau zamannya orang tua saya dulu budi pekerti orang tua kita dulu tuh, sekarang nggak ada lagi, makanya anak-anak sekarang seperti ini. Kira-kira bagaimana itu Pak? Menurut Pak Supriyanto bagaimana itu? Kalau saya menilainya itu terkait dengan ya kayak Bapak bilang tadi, terkait pembelajaran yang dulu ada PMP, ada budi pekerti, sebenarnya kurikulum yang sekarang itu tuh khusus di SD. Khusus di SD sebenarnya di setiap kurikulum di SD itu tadi sudah apalagi sekarang kurikulum K13 itu sudah ada yang namanya KI. Yang pertama KI spiritual, itu seharusnya sudah kita ajarkan tentang bagaimana dia dekat dengan Tuhan. Yang kedua ada KI sosial. Jadi itu bagaimana kehidupan dia di sosial, bagaimana dia perilaku dia kepada orang tua, sopan santun kepada orang lebih tua dan lain sebagainya. Itu sudah diajar, lingkupnya di situ. Sebetulnya terwadahi ya. Terwadahi. Nah, baru KI 3 baru ke akademiknya, ke pengetahuannya, baru nanti KI 4 ada namanya psikomotor atau keterampilannya. Jadi kurikulum sekarang seperti itu. Jadi sebenarnya ya budi pekerti itu sudah include di situnya. Kalau dulu kan tersendiri, ada PMP atau ada budi pekerti. Kalau kurikulum K13 sekarang khusus di SD atau mungkin di SMA juga sama, ada KI itu tadi untuk pengurusan pembuatan kurikulumnya ya itu tadi. Memang tidak ada di SD. Di SD itu memang sekarang ada namanya SBDP, itu juga terkait dengan bagaimana seni ataupun budi pekerti, keterampilan daripada siswanya sih sebenarnya ada. Dan sebenarnya di SD juga sebenarnya ada muatan lokal yang bisa kita masukkan ke sekolah terkait dengan bagaimana karakteristik daerah itu. Cuma itu ada slotnya untuk itu ada ya. Yang sekarang saya alami untuk kita khusus di SD ini masih kesulitan tentang muatan lokalnya. Kalau dulu katanya ada bahasa Melayu yang saya dengar. Kesulitannya di mana? Kurikulumnya sekarang di Sintang khususnya itu tidak ada lagi muatan lokalnya gitu Pak. Kalau dulu sempat katanya ada kurikulum tentang muatan lokal bahasa Melayu atau bahasa daerah yang ada di sini atau terkait dengan budidaya yang ada di sini. Cuman sekarang kita di SD itu kita pakai muatan lokal itu yang saya alami
yang kita masukkan di situ ada budidaya pertanian, itu aja. Budidaya pertanian. Pertanian. Ya, terkait pembelajaran muatan lokal. Muatan lokal. Kalau di Jawa itu kan ada pembelajar bahasa Jawa. Kalau di sini kan karena itu tadi kita belum ada di Sintang ini terutama. Atau ininya mungkin ya tenaga pengajarnya belum ada. Termasuk juga situ Pak. Iya. Tapi sebetulnya kalau misalnya ada bisa dong diwadaya. Bisa seharusnya Pak. Seharusnya bisa. Iya Pak. Kan K13 kan itu kurikulum nasional toh? Iya. Ya artinya ada wadahnya lah gitu kan. Tapi untuk muatan lokal ini sendiri khusus Kabupaten Sintang lah yang kita lihat kondisi kita sekarang, kami di SD masih sangat kesulitan untuk pembelajaran muatan lokal. Sementara itu nanti di nilai ijazah itu ada diminta untuk kesulitannya apa? Sumber daya dan gurunya dan kurikulum yang ada juga enggak ada gitu. Nah terus itu siapa dong yang seharusnya membuat kurikulumnya? Ya kita juga sudah melakukan pendekatan dengan pengawas, pendekatan dengan dinas pendidikan. Ya sampai dengan sekarang kita masih bahasanya masih proses koordinasi menggodok bagaimana kurikulum itu tadi bisa ada. Jadi budidaya pertanian sekarang kita ini ya kita biasanya kita di sekolah itu ya semampu guru bagaimana proses pembudayaan budidaya pertanian atau kebiasaan masyarakat kita di sini kan nebas. Walaupun gurunya nggak bertani. Itu dia. Jadi ya sudahlah. Kita harus cari materi sendiri yang bisa kita kasihkan ke anak gitu. Oh ya. Itu sudah seberapa lama tuh Pak diminta ke dinas pendidikan itu? Udah lama? Yang saya tahu dari guru senior, guru yang udah ada di sekolah kita itu ya udah lama sih sebenarnya. Nggak jadi-jadi. Sampai sekarang belum. Karena sempat katanya dulu pernah ada kurikulum tentang muatan lokal. Cuman karena apa kendalanya muatan lokal itu kurikulum itu nggak dipakai lagi gitu. Oh gitu. Bahasa yang Melayu tadi bukan? Mungkin terkait dengan bahasa Melayu tadi gitu, bahasa daerah lah gitu. Nah, itulah Pak kondisi kita di SD. Ya itulah artinya kalau kita tadi Pak kemudian kembali ke cita-cita kita ingin kita maju gitu kan. Ya kita kan gampangannya ini membandingkan dengan sebelah toh. Dulu bahkan ceritanya katanya belajar di sini di Indonesia. Guru tenaga pengajar pendidikan dasar itu diimpor dari sini kan. Nah sekarang katakanlah muridnya lebih maju dari gurunya. Ya di sana ya jalannya sudah halus, fasilitas layanan publik sudah sedemikian mapan kan. Pak saya mau nanya Pak. Hah? Mas Eka mau nanya? Ya. Apa Mas? Tentang apa? Gini ya, saya pengen tahu tanggapan Gila nih terkait dengan mungkin anak-anak sekarang cita-citanya udah enggak kayak dulu ya Bang ya. Dulu kan pengen jadi polisi. Ini masuk nggak suara sampean ini Mas? Tentara masuk Pak. Polisi, dokter, tentara dan lain-lain. Sekarang ada yang pengen jadi gamers, YouTuber atau mungkin programmer atau apa. Nah dari kurikulum yang sekarang atau bagaimana guru-guru sekarang menanggapi anak-anak umur biasanya anak-anak SD itu udah punya bayangan kayak gitu loh. Nah ada enggak program-program yang mungkin atau pendidikan di Indonesia nih ada enggak yang mungkin untuk mendukung itu atau justru malah jangan diarahkan ke lain gitu atau ya gimana lah tanggapannya dengan cita-cita baru sekarang nih? Coba dulu. Ya Pak Satem dulu lah. Baik, dan itu sudah terjadi gitu kan untuk seseorang punya cita-cita yang di luar seperti ya kan anti mainstream gitu kan dan atau itu justru memang mainstream sekarang Pak. Tapi itu fakta lah ya gitu kan. Kalau dalam kajian sosial itu fakta yang tidak bisa kita bantahkan. Dan kurikulum sekarang itu sebenarnya memang mencoba merangkum keinginan-keinginan dari generasi 4.0 sekarang lah gitu kan. Mewadahi lah gitu kan. Mungkin kalau misalnya dia memang suka IT, gamers dan sebagainya kan kalau nggak salah di Semarang itu ada juga
sekolah kejuruan yang memang khusus gitu kan. Oh gitu. Sudah ada kalau dari salah di Semarang itu SMK yang memang khusus programming gitu kan, untuk gamers dan sebagainya, programming gitu kan. Itu memang diarahkan untuk membuat game dan sebagainya gitu kan. Dan entah itu pengen YouTuber dan sebagainya itu juga diarahkan lah gitu kan. Sebenarnya sudah menuju ke sana gitu kan. Sekali lagi memang tinggal tergantung bagaimana kita orang tua itu mengarahkan ke hal yang positif itu tadi gitu. Ya pendidikan keluarga tadi. Keluarga tadi, kemudian guru juga gitu kan. Kalau saya kemarin kalau di SMA 1 saya khususnya di SMA 1 itu beberapa kali pernah membuat semacam video. Jadi saya ajak siswa itu membuat video tentang, karena saya misalnya sosiologi, tentang permasalahan sosial gitu kan. Jadi sampai sekarang siswa saya itu sudah menjadi sutradara film gitu kan. Ada mereka membuat Serantung Production. Jadi Serantung. Oh, Serantung. Nah, itu kan dulu sutradaranya itu kan siswa saya. Karena dia terbiasa dan selalu punya semangat ingin membuat film, sampai sekarang itu selalu membuat film. Sekarang dia sekolah itu di IKJ, jadi jurusan film Kesenian Jakarta. Ya, jadi memang sekali lagi tergantung kitanya gitu kan, tergantung gurunya. Tinggal kita mengarahkan ke hal yang positif itu tadi gitu kan. Barang itu hal seperti itu tidak bisa kita lepas. Orang tua juga jangan terlalu mengarahkan sebagainya gitu kan. Kalau memang itu positif, enggak masalah gitu kan. Itu poinnya Pak, positif. Gitu kan. Yang penting positif. Dan kita arahkan lah gitu kemenannya. Itu Pak, silakan Pak. Kalau kita di SD sih yang saya apakan di siswa sekarang ini, saya justru menghindari, apalagi di kelas 4 itu ada tema cita-citaku. Di kelas 4 khususnya, justru situ saya bertanya kepada siswa bukan lagi mau jadi apa. Kalau kita tanya mau jadi apa, pasti jadi. Kalau rata-rata di SD itu belum ada yang programmer lah. Polisi, dokter, guru dan sebagainya. Tapi ini saya coba balik, ubah pertanyaan. Kamu kalau udah mau besar mau buat apa? Nah, di situ mereka baru berpikir. Oh, itu keren. Nah, itu dia. Itu Makanya pertanyaan keren ya, Pak. Nah, jadi di SD ini saya coba seperti itu. Nggak selagi saya tanya, kamu besar mau jadi apa? Nah, kalau kita tanya seperti itu pasti jawabannya, aku mau jadi guru, aku jadi polisi, jadi tentara dan lain sebagainya. Tapi saya coba sedikit berubah pertanyaannya, kamu kalau mau besar, udah besar, mau buat apa? Nah, itu mereka di situ berpikir, memang sedikit agak lambat dan jawaban mereka juga agak perlu sedikit dipikir. Itu dia Pak, melatih berpikir toh. Itulah. Jadi melatih pikiran kita kritis gitu. Nah, yang saya lakukan di SD seperti itu. Jadi ya walaupun sampai dengan sekarang juga ada pertanyaan, jawaban mereka ya, aku mau jadi polisi, ya aku mau jadi tentara, masih juga ada sih pertanyaan seperti itu. Tapi dengan saya sampaikan mau buat apa, mereka masih ada yang harus mereka pikirkan. Aku besar nanti mau buat apa ya? Ada juga di situ juga. Sampai dengan kelas 6 saya ajarkan, di situ ada juga terkait dengan kewirausahaan. Dari situ apapun pekerjaannya, kalau kamu bisa berbuat sendiri, saya tanamkan, mudah-mudahan pasti akan sukses. Yang penting yakin. Jadi nggak mesti harus jadi polisi loh, nggak mesti harus jadi dokter, nggak mesti harus jadi guru gitu kan. Tapi yang penting kamu punya kemauan, niat yang bagus, serius dan sebagainya. Apapun pekerjaannya, mau jadi, anggaplah pemulung sendiri pun bisa sukses, saya bilang. Itu keren. Nah, jadi saya coba tanamkan di SD ya seperti itu. Walaupun memang ya itu tadi saya bilang ada juga ya jawaban mereka, aku tetap jadi polisi, ya udah ya terserah kamu gitu. Yang penting kan kita sudah melayangkan pertanyaan mau buat apa. Kalau saya pernah dengar itu katanya guru zaman sekarang itu cenderung apatis Pak. Jadi yang penting materi sudah aku sampaikan, ya kan. Mau siswa itu paham apa enggak terserah sana. Ya karena apa ya? Dari yang tadi kita bicarakan peristiwa-peristiwa di sana sini yang padahal tujuan guru itu memang membina, menempa siswanya, tapi malah justru mendapatkan resistensi dari orang tuanya, bahkan sampai kontak fisik itu. Ya sudahlah kalau gitu, udah ajar sendiri aja. Kan gitu.